Baik, kita lanjutkan lagi masih pada materi manajemen waktu proyek. Di sini ada sub bahasan yaitu Critical Path Method atau disingkat CPM. Apa itu CPM? Yaitu adalah merupakan teknik untuk menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas ketika menjalankan proyek. Bahwa dalam CPM ini kita bisa mengetahui atau memprediksi total durasi pengerjaan proyek. Nah, di sini ada istilah critical path atau jalur kritis adalah jalur terpanjang dalam network diagram dan memiliki tingkat kemungkinan terjadi kesalahan paling sedikit. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang network diagram ya. Maka di sini untuk mengetahui jalur terpanjang dalam network diagram, maka itu dinyatakan sebagai suatu jalur kritisnya. Nah, jika aktivitas yang ada dalam critical path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka harus segera diambil tindakan korektif untuk menghindari bertambahnya durasi pengerjaan proyek. Nah, bagaimana cara menentukan critical path? Ya, yang pertama adalah buat network diagram dengan baik. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana untuk membuat network diagram dengan baik ya. Kemudian yang kedua, berikan durasi untuk tiap aktivitas pada setiap jalur yang ada pada diagram. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah jalur terpanjang pada network diagram tersebut dikatakan sebagai critical path atau jalur kritis. Nah, kita lihat contohnya. Simple example of determining the critical path ya. Kita lihat di sini adalah merupakan network diagram ya. Di sini ada beberapa aktivitas yaitu aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F yang setelah kita gambarkan menjadi seperti ini ya. Dengan masing-masing angka ini adalah menyatakan durasi dari pengerjaan setiap aktivitas, maka kita akan menentukan path yang ada pada proyek ini apa saja dan critical path-nya yang mana ya. Mana yang merupakan jalur terpanjang dari proyek ini. Nah, jika ada pertanyaan, berapa banyak path yang ada pada diagram? Kemudian berapa lama masing-masing path? Dan yang mana yang merupakan critical path ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa banyak path yang ada pada diagram ya. Kalau kita lihat dari jalur sini ada berapa dari mulai awal pengerjaan proyek sampai dengan proyek itu selesai gitu ya. Kita lihat di sini critical path path yang pertama adalah ya dari sini kita lihat sebentar. Nah, path yang pertama adalah dimulai dari sini ya. Aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, aktivitas E, selesai. Berarti ini adalah path yang pertama ya. Jadi saya tuliskan di sini path yang pertama yaitu mulai dari 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6. Kemudian path yang kedua ya, path yang kedua itu adalah dari 1, 2, 3, 5, 6 gitu ya. Maka path 2-nya adalah 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, jadi ada 2 path ya dari network diagram ini. Kemudian berapa lama masing-masing path? Nah, kita lihat untuk path yang pertama. Path yang pertama di sini adalah 1, 2, 3, 5, 6. Maka aktivitas yang dikerjakan adalah di sini ada aktivitas A, aktivitas
B, aktivitas C, dan aktivitas E. Aktivitas A-nya itu ada 2, aktivitas B-nya 5, kemudian aktivitas C-nya ada 2, kemudian aktivitas E-nya 1. Maka di sini masih pet yang pertama yaitu 10 ya. Nah, ini dianggap asumsinya adalah hari ya. Berarti pet yang pertama akan dikerjakan selama 10 hari. Kemudian pet yang kedua, aktivitas A 2, aktivitas B-nya 5, kemudian aktivitas D-nya 7, kemudian aktivitas F-nya 2. Ya, oke ya. Maka ini totalnya adalah 16 hari. Nah, pet yang pertama akan selesai dalam 10 hari, pet yang kedua akan selesai dalam 16 hari. Yang mana yang merupakan critical pet? Nah, critical petnya adalah merupakan jalur terpanjang untuk menyelesaikan proyek. Maka pet yang ini adalah merupakan critical pet ya, karena membutuhkan waktu yang paling lama. Nah, seperti itu untuk menentukan critical pet. Baik, bisa ya dipahami. Kemudian next. Oke, ini ya. Ini tadi penjelasan tadi. Nah, ini ada contoh lain ya. Contoh lain network diagram yang aktivitasnya lebih banyak dan juga ketergantungan antara entitasnya juga lebih ribet dari sebelumnya ya. Maka sama halnya seperti yang tadi, kita perlu menentukan dulu pet-pet ya, pet-pet yang ada dalam network ini sampai dengan aktivitas itu selesai. Kita lihat di sini pet yang pertama ya, pet yang pertama ini adalah ini tentunya. Sebentar. Ya, pet yang pertama adalah ini ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, maaf gambarnya bagus sekali ini. Oke, pet pertama ya. Pet yang pertama yaitu pet yang pertama ADHJ. Nah, kita hitung durasinya 1, 4, 6, 3. Maka pet yang pertama diselesaikan selama 14 hari. Pet yang kedua BEHJ ya, BEHJ gitu ya. Maka di sini kalau kita hitung ada 16 hari. Pet yang ketiga BFJ ya, BFJ ini. Maka ini adalah 9 hari. Pet yang keempat CGIJ ya. Kita jumlahkan jumlah harinya. Nah, di sini critical petnya yang mana? Critical petnya adalah yang paling lama pengerjaan harinya. Maka ini adalah critical pet ya, BEHJ. Oke, seperti itu ya. Ini contoh lagi. Baik, selanjutnya adalah yang paling penting pada saat manajemen waktu proyek adalah bagaimana cara memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Yang pertama adalah tentunya kita harus menentukan dulu lingkup dan tujuan daripada proyek. Kemudian koordinasi dan komunikasi dengan tim itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, alokasikan waktu tiap aktivitas seandainya terjadi hal di luar perkiraan. Pecah proyek menjadi beberapa aktivitas kecil dan review progres proyek secara rutin. Jadi ini adalah tips-tips ya untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal.
Oke, cukup ya untuk manajemen waktu proyek ini. Maka selanjutnya adalah silakan masing-masing tim untuk membuat project activity list dan arrow diagram method berdasarkan WBS dan Gantt chart yang telah kalian buat sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.